Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Awi di konten review YouTube channel Awi-Chan. Jadi di konten review kali ini teman-teman, saya akan nge-review sedikit tentang Cyclocom IG Sport 620 ya. Saya akan sharing sedikit tentang pengalaman pakai Cyclocom ini. Nah, jadi saya cerita sedikit teman-teman ya. Pertama, kenapa saya beli Cyclocom ini? Karena pertama harganya itu sangat bersahabat, sekitar 3.200.000 itu sudah dapat full paket bundlingnya, dari heart rate sensor, dari cadence sensor, juga speed sensor. Kita dapat ketiganya teman-teman, dan juga kita dapat bonus case-nya ya. Nah, terus kalau yang heart rate sensor seperti ini, saya pilih yang chest strap yang untuk di dada, karena saya lebih suka yang di dada. Lebih, katanya orang-orang sih lebih akurat karena dekat sama jantung teman-teman. Nah, jadi kayak gini bentuknya. Terus kalau yang heart rate sensor yang di dada, kita pakai baterai jam. Ini ada di sini. Ini tinggal dibuka, terus baterai jamnya itu yang bulat itu teman-teman, jadi taruh di sini ya. Kalau yang untuk yang di lengan armband itu langsung dicas bisa teman-teman, kayak handphone gitu ya. Oke, chest strapnya udah. Untuk yang cadence sensor dan juga speed sensor itu karena sudah saya taruh di sepeda, jadi saya nggak review. Kebanyakan sama mirip-mirip teman-teman ya. Jadi overall saya pakai Cyclocom ini cukup puas, karena dari segi feature dia juga sudah lumayan komplit. Dari power meter juga sudah ada. Kalau yang teman-teman kerennya udah pakai power meter, itu bisa monitoring di sini. Terus dapat cadence sensornya juga bisa kita monitoring, heart rate sensor kita bisa monitoring juga. Dan juga karena kita pakai speed sensor, jadi lebih akurat teman-teman, speednya lebih konstan. Nah gitu. Terus dan juga fitur yang paling saya andalkan itu adalah fitur navigasinya yang kita bisa tracking gitu. Jadi kalau misalkan kita punya map yang filenya GPX, kita bisa masukin di sini. Nah, nanti tinggal kita follow aja tracknya itu. Nah gitu. Jadi dengan harga 3,2 juta itu sangat worth it teman-teman untuk pembelian Cyclocom ini ya. Kita langsung masuk menu-menunya teman-teman. Kita buka dulu. Nah jadi kayak gini ya teman-teman ya. Nah, ini kita juga bisa ngatur tampilannya tuh di aplikasi lewat handphone teman-teman. Nah, jadi ini ada heart rate. Ini pengaturan saya ya. Ini ada heart rate sensor, ada speed sensor, ada cadence-nya, ada distance berapa jauh, ada waktu jam ya, jam sekarang. Terus juga ada gradiennya berapa, elevasinya berapa persen gitu. Terus juga ada slide kedua, tampilan slide kedua. Nah, ini lebih banyak lagi tampilannya. Ada maximum heart rate, average heart rate, maximum speed ya. Ini pokoknya recap yang kita selama goes itu ya. Lanjut, slide ketiga ini adalah map, berapa totalnya elevasi yang kita udah naik, udah berapa ini ya, total tanjakannya, terus juga total naikannya tuh berapa. Nah, lanjut kita ketiga. Nah, ini adalah heart rate zone monitor. Jadi kita ada sedang berkendara atau bersepeda di heart rate mana sih lebih banyak gitu. Misalkan di 1 jam pertama kita ada di zona 2, jadi atau enggak di zona 3, zona 4 atau zona 5 sampai maksimum gitu teman-teman ya. Lanjut lagi kita ke, nah ini slide terakhir yang kelima. Ini adalah map tracking. Nah, jadi kayak gini bentuknya teman-teman ya. Sorry ini agak nge-flash sedikit, ngeblink gini ya. Oke, jadi kayak gini teman-teman. Nah, ini kita bisa zoom. Nanti kalau ada mapnya, nanti kita bisa masukin ke sini teman-teman. Nah, jadi kayak gini. Nah, kita bisa zoom terus. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita masukin map, nanti ada timelinenya gitu. Kita tinggal ngikutin kalau bersepeda teman-teman. Gitu. Terus kita masuk ke menu utama. Nah, ini kita punya tiga menu ya, dari race mode, atau training mode, atau indoor mode teman-teman. Nah, kayak gini, atau bisa nambah lagi programnya mau yang mana gitu. Terus juga ini ada cuaca ya. Jadi kalau ini cuaca nih kita harus konekin ke handphone dulu, biar nanti dari handphone kita bisa dapat sinyal internetnya, baru kita bisa update real cuacanya. Terus ini juga ada pesan dari SMS atau WhatsApp gitu, nanti kita bisa masuk ke sini teman-teman. Lanjut kita ada di setting. Nah, ini setting nih banyak. Kita
ada sensor setting, ada bike setting, ada sistem settingnya. Nah, ini seperti biasa settingnya mau displaynya warna apa, unitnya mau apa gitu, daytime segala macam, language, bahasa, suara dan lain-lain ya. Kita masuk lagi ke, nah ini kalau misalkan teman-teman yang menggunakan fitur, karena ini fiturnya menurut saya paling nampol ya, navigasi ini sangat penting. Nah, biar nggak tersesat gitu. Nah, ini dia history, atau ini history map terakhir yang kita pakai. Nih, biasanya kita sih dimasukin di, kalau setelah kita masukin di dari laptop, terus kita cari mapnya tuh dari sini teman-teman. Nah, ini map-map yang saya masukin. Nah, contohnya kita ke Jatiluwih ya. Ini coba kita ke Jatiluwih. Nah, loadingnya. Nah, kita tunggu mungkin sekitar 20 detikan ya, tergantung GPS-nya sih. Nah, memang agak lama dibanding dengan merek Garmin yang harganya 6 juta, 5 jutaan ya, karena ini harganya juga hampir setengahnya. Ya, it's okay lah kalau kita nunggu loadingnya lebih lama. Cuma nanti setelah ininya berjalan, itu tidak ada loading apa-apa teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Nah, bisa kelihatan ini mapnya. Nanti kita tinggal ikutin aja mapnya ini teman-teman. Kita bisa zoom terus. Nah, karena ini startingnya bukan dari rumah saya, jadi timelinenya tuh nggak dari sini ya, jadi nggak kelihatan. Harus di zoom out dulu baru kelihatan. Gitu teman-teman. Nah, jadi kayak gini ya teman-teman. Nanti kita ngikutin aja teman-teman. Gitu. Oke, map navigasi sudah. Oke, kita lanjut ke memori. Nah, ini memori ini adalah aktivitas-aktivitas kita selama kita goes, yang bisa disinkronasikan juga melalui handphone. Habis itu kita langsung otomatis bisa masuk ke Strava teman-teman. Jadi tanpa perlu upload lagi ulang di Strava. Jadi dari aplikasinya upload langsung otomatis ke Strava. Gitu teman-teman. Iya. Jadi kayak gini ya. Oke, ukurannya juga nggak terlalu besar, tapi agak tebal sedikit, agak berat sedikit teman-teman, dibanding sama Garmin atau Brighton gitu ya. Ini agak berat sedikit, tapi it's okay lah. Kita lihat harganya juga value banget, harganya juga bersahabat banget teman-teman. Oke, sip. Nah, mungkin saya bisa sharing pengalaman tentang IG Sport ini, pemakaian selama kurang lebih hampir 8 bulan ya. Yang pertama, mungkin kelebihannya itu adalah baterainya tuh sangat awet teman-teman. Jadi kalau kita pakai riding 1 minggu full tanpa navigasi tuh 1 minggu tuh masih belum habis teman-teman. Nah, kecuali kita pakai mode navigasi, mungkin 4 kali ride itu sudah mulai, baterainya sudah mulai habis, udah mulai kritis, tapi belum sampai mati teman-teman. Nah, gitu. Jadi untuk ketahanan baterai sangat awet menurut saya ya. Nah, yang kedua, untuk baterai heart rate, cadence, dan juga speed sensor itu kurang lebih saya pakai selama 6 bulan. Habis itu mulai satu persatu mati. Contohnya yang saya alamin, speed sensor pertama mati, terus selang berapa harinya cadence sensornya mati, selang berapa harinya lagi heart rate sensornya yang mati. Nah, jadi kurang lebih pemakaian sekitar 6 bulan teman-teman gitu. Oh iya, dan juga karena ini udah dapat case, jadi kalau jatuh apa itu aman teman-teman ya. Pernah saya jatuh sekali nih karena pakai case, jadi aman. Case-nya itu, nah case-nya itu seperti ini teman-teman. Jadi tinggal dimasukin aja ke sini. Nah, jadi aman banget ya. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Nah ya, terus juga ini sudah water resistance, jadi kalau kena hujan itu aman banget teman-teman. Saya pernah waktu ride ke Kintamani itu lumayan deras hujannya, saya nggak tutupin pakai plastik apa, masih awet sampai sekarang teman-teman. Nah, masih awet sampai sekarang ya. Terus juga harganya yang murah, softwarenya juga teman-teman gampang banget connect ke handphone teman-teman, jadi nggak fade. Kadang ada beberapa yang saya pernah nyoba Cyclecom juga merek lain, itu harus di restart dulu handphonenya atau di restart dulu Cyclecomnya baru bisa connect ke aplikasinya. Nah, kalau yang ini jarang sekali saya nemuin kalau susah connect gitu. Jadi biasanya dari handphone langsung saya hidupin Bluetooth, langsung saya masukin di aplikasinya, langsung saya pairing, langsung connect teman-teman, langsung otomatis dia ngupload ke
aplikasinya terus ke Strava. Nah, jadi seperti itu kelebihannya teman-teman untuk Cyclocom IG Sport ini ya. Nah, untuk kekurangannya mungkin ada beberapa juga. Kekurangan menurut saya yang pertama itu agak lumayan berat teman-teman ya. Cyclocomnya ini cukup tebal. Jadi kalau untuk teman-teman yang ingin memangkas bobot sepedanya, mungkin Cyclocom ini agak kurang karena lumayan berat. Tapi kalau untuk teman-teman yang suka fondo atau untuk nyari Cyclocom yang harganya bersahabat, ini sangat cocok teman-teman. Gitu. Oke teman-teman, jadi sekian dulu konten review kali ini. Saya review sedikit tentang Cyclocom IG Sport 620 ini dan juga sharing sedikit tentang pengalaman pemakaian Cyclocom ini. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa kalian ketik di kolom komentar ya. Dan juga teman-teman terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like dan diklik tombol subscribe-nya dan juga diklik tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari channel Awi Chan. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di next video. Salam sehat dari Bali. Yeay.